Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan pagi Suara Pengharapan. Tema renungan kita pada pagi ini adalah diselamatkan. Dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 4-6 tertulis, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwi akan ditunggang balikan. Orang Niniwi percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwi, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Saudaraku dalam Kristus, kota Niniwi adalah sebuah kota yang besar dan penuh dengan kejahatan, sehingga terancam dengan hukuman dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi pembinasaan yang telah diumumkan itu telah berubah kepada keselamatan kepada semua penduduk kota Niniwi. Saudara-saudara, ada beberapa sebab mengapa perubahan berlaku, di mana dari ancaman dibinasakan kepada diselamatkan oleh Tuhan. Sebab yang pertama adalah ada pribadi yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saudara-saudara, andai kata tidak ada seseorang yang menyahut panggilan Tuhan untuk menyampaikan message daripada Tuhan, sudah tentunya orang-orang yang harusnya menerima pesan-pesan Tuhan tidak akan dapat menerima pesan itu, karena tidak ada yang akan menyampaikan kepada mereka. Puji Tuhan, pada saat-saat ini kita banyak mendengar ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran pesan-pesan Tuhan sehingga sampai kepada siapapun. Saudara-saudaraku, ini adalah pesan Tuhan bagi kita semua, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, sebab yang kedua, ancaman dibinasakan bertukar kepada diselamatkan adalah karena pada saat orang-orang Niniwi mendengar pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, mereka mendengarnya dan menjadi percaya kepada apa yang dia sampaikan. Andai kata Nabi Yunus sudah sampai di sana menyampaikan pesan Tuhan, tetapi orang-orang di Niniwi tidak mau mendengarkan dan mengeraskan hati mereka terus-menerus, maka mereka tidak dapat diselamatkan. Sebaliknya, kebinasaanlah yang akan mereka terima. Tetapi oleh karena mereka menjadi percaya, mereka menerima semua yang disampaikan itu, maka mereka diselamatkan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyesali segala dosa, segala perbuatan yang mereka lakukan. Mereka bahkan sampai berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, memakai kain kabung sebagai tanda penyesalan dan pertobatan. Tidak habis dengan itu, saudara-saudaraku, dengan kain kabung itu mereka sanggup duduk di atas debu, bahkan mereka berbaring di tanah tanpa alas. Mereka benar-benar menyesal atas dosa mereka, sampai mereka menangis, menitiskan air mata, dan mereka benar-benar menyesali semua apa yang telah mereka lakukan sebelum itu. Pada saat Tuhan melihat segala penyesalan mereka itu, segala tangisan dan teriakan mereka meminta pertolongan dan pengampunan daripada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan permintaan mereka, sehingga kota Niniwi itu tidak mengalami kerusakan dan kebinasaan.
orang-orang di Niniwe mendapat anugerah keselamatan daripada Tuhan. Siapapun orang yang mendengar pesan-pesan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyesali segala dosa, dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, pada malam ini, kalau kita merasa bahwa kita adalah salah seorang yang berdosa di hadapan Tuhan, mari kita dengan rendah hati merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita akui segala dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu beritahu kepada siapapun. Kita tidak perlu beritahu kepada pendeta, kepada pastor, atau kepada penatua-penatua, atau kepada kawan-kawan kita. Beritahu kepada Tuhan apa yang telah kita lakukan. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Tuhan akan menerima segala penyesalan dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Bapa di sorga, pada pagi ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyesali segala dosa-dosa kami. Engkau memberitahu kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kepada kami harapan yang baru. Bapa di sorga, mohon ya Tuhan, sucikan dan bersihkan kami daripada segala dosa kami. Sebagaimana janji-Mu, jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau akan menyucikan segala dosa kami dan mengampuni segala dosa kami, sehingga kami benar-benar bersih daripada segala dosa. Dan kami layak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa bagi semua yang mendengar pesan Tuhan pada pagi ini, supaya mereka tetap kuat, tetap teguh, tetap setia mengikuti Tuhan di dalam kehidupannya. Sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan, supaya setiap langkah kami Engkau tuntun kami. Jauhkan kami daripada segala musibah. Jauhkan kami daripada segala jangkitan sakit penyakit. Jauhkan kami daripada segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.